Salin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak PLH Kasih Bimas Islam sekaligus penyelenggara zakat dan wakaf pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Kauman, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap kepala KUA, pejabat fungsional umum pada seksi Bimas Islam, para SDM kepenghuluan yang hadir pada hari ini, juga dia bisa bersaing di situ, peluangnya tinggi. Ya, jadi ya teman-teman ini ya kita pikirkan jenjang kita saja, bagaimana kita menaikkan jenjang kita saat ini. Nah ini teman-teman di Kadin Kepenghuluan se-Indonesia, ini sekarang sudah didorong untuk jadi penghulu. Sulsel itu sudah penghulu Pak, termasuk di Bangkabil itu sudah penghulu madya semuanya. Jadi mereka Kadin sekaligus sebagai penghulu utama madya. Ya, kecuali saya, karena saya PPN dulu yang menjadi kepala KUA, tidak sempat menjadi penghulu. Ya, jadi baiklah kita masuk saja sedikit ke materi-materi yang kita bahas pada hari ini. Sebelumnya saya minta maaf karena ini terkesan mendadak. Ada kemarin beberapa teman-teman yang berhalangan, yang tidak ada masalah, karena ini berkaitan dengan masalah tugas dalam pembayaran transport kita itu. Ya, kalau di kantor bentuknya seperti ini, ya, yang kelihatan itu secara jelas itu adalah cakinnya. Nah, kalau di luar kantor ya, penghulunya. Ya, jadi ini yang menjadi masalah kita, karena minta maaf saya masih dapatkan banyak kejadian, termasuk di Mamuju itu masih banyak diwakilkan. Ini ini kita evaluasi bersama lah, ya, diwakilkan. Nah, problemnya sebenarnya pertanyaannya kenapa diwakilkan? Jadi saya tidak sampai kita tidak usah kita cari solusinya dulu. Kenapa diwakilkan? Ya, padahal ya, di beberapa tempat seperti di Jawa Barat itu dulu ada temuan Pak, di Jawa Barat ada seorang penghulu itu temuan karena melayani pernikahan itu sampai 50 peristiwa nikah dalam satu hari. Oh iya. Ya temuan Pak. Ini jadi temuan itu. Nanti ketika dirasionalisasikan itu ya kalau 20 bisa. Jadi 20 itu masuk akal dalam satu hari. Ya. Karena dalam satu hari itu kan ya 24 jam ya. Ya mungkin ada yang bersamaan di kantor 10 menit. Ini pertanyaannya kita di Sulbar ini hanya 4. Ya, hanya 3. Susah kita atur. Ya mungkin permasalahannya karena kita ini punya rumus hari baik yang sama. Ya, jadi ada namanya ilmu petung, ilmu hari-hari baik. Saya berharap semua teman-teman kepala KUA ini jadi penentu hari baik. Kalau bisa jadi sandoki semua. Ya, dipelajari rumusnya Pak, dipelajari rumus hari baik itu. Nanti kalau kita yang sudah jadi narasumbernya ya kita yang tentukan. Saya kemarin diminta hari baik sama keluarga, ada keponakan yang menikah, saya langsung tentukan tanggal 27 Juni 1 Muharram. Saya bilang itu hari baik. Jadi dia bilang bagaimana rumusnya, pokoknya dalam Al-Quran jelas Asrullahil Hurum. Ya minha arba'atul hurum. Ya itu hari baik. Jadi ya menikah nanti tanggal 1 Muharram. Nah, jadi artinya begini Pak ya, kita bagaimana pelan-pelan ya mungkin tidak langsung kita yang menjadi penentu hari-hari baik ini. Nah, kalau kita yang sudah jadi narasumber Pak ya sudah. Kita sisa menentukan ini hari baik. Nah, kita sudah bisa menyusun jadwal. Kalau di Jawa kan sudah mulai Pak. Di Jawa itu keras namanya penentuan hari baik. Tapi sudah mulai ada perubahan pola pikir. Ya, saya juga minta maaf di Mamuju, ada kemarin minta hari baik,
Dia bilang, Ustaz, kalau ini dikawinkan kira-kira tidak ada kecelakaan atau apa? Karena pernah dulu saya nikahkan, cerai sekarang. Itu dihubung-hubungkan. Itu gara-gara bapak menentukan hari ini. Ya, padahal lebih banyak yang yang sakinah dibanding yang tidak. Jadi memang ini problem Pak ya. Saya juga minta maaf di Mbak Muji ini ya, takut-takut juga kalau soal dihubung-hubungkan. Jadi ada kemarin yang minta dicabut ilmunya, ilmu kebarnya. Karena dikira gini sudah kiai, jadi tolong jangan panggil saya kiai Pak ya, tolong jangan, takut. Ya ini kemarin minta dicabut ilmunya, macam-macamnya. Saya bilang, saya Pak, ada teman saya di Polman jago, banyak. Insya Allah bisa membantu Bapak. Ada teman saya Pak di Polman itu, kalau orang masak ketupat itu biasanya 3 jam Pak ya, 4 jam. Dia ini hanya 15 menit. Hah? 5 menit ya? Presto itu. Presto, pakai presto. Wah, hebat ini. Iya, presto. Ada kepala kasar di Pulau Jago Pak. Hanya 12 menit. Iya. Nah, tapi ya ada juga tumbalnya. Ya, jadi kita kembali Pak ya. Jadi pertama hari baik. Jadi mulai dari sekarang ini bagaimana kita ini adalah kewajiban untuk mencatat pernikahan dalam SIM-KA. Jadi kewajiban untuk mencatat pernikahan dalam SIM-KA. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah di KUA kita ini sudah terdata semua di SIM-KA atau tidak? Ya mungkin yang sekarang Bapak sudah tercatat di SIM-KA. Tapi yang dulu, atau yang paling sederhana Pak, kita mulai dari kepala KUA dulu. Apakah perkawinan kita ini semua sudah tercatat di SIM-KA atau tidak? Belum. Gimana Pak Mulis? Belum. Nah, jadi, ya, tapi kalau saya sudah Pak. Oh, itu Pak Bahardin sudah. Padahal belum ada SIM-KA waktu itu. Jadi tadi saya di penginapan mandiri, itu di situ tercatat tidak boleh masuk dalam kamar apabila bukan pasangan resmi. Mantap. Untung saya satu kamar sama Pak Muhrim. Ya, jadi saya tanya, bagaimana caranya Bapak menilai ini pasangan resmi atau tidak? Ya, kita minta buku nikahnya. Wah, nggak ada Pak orang bawa buku nikah di sini. Di mana-mana siapa mau bawa buku nikah? Wah, akhirnya dia bilang ya, kita lihat KTP-nya. Saya bilang itu masih belum bisa dijadikan jaminan. Nah, saya kasih contoh. Nah, kalau mau kasih contoh mau periksa Pak, ini resmi atau tidak? Ya, itu lihat apakah dia punya kartu nikah atau tidak. Mana kartu nikahnya? Dan kalau masih ada porsi yang lama Pak, ini dihabisi dipakai itu. Masih ada Pak ini? Lama. Iya, tidak apa-apa, karena ini cantik saya lihat. Walaupun yang baru juga ada. Jadi kita mulai dari kita Pak dulu. Semua kepala KUA, semua operator SIM-KA terutama. Iya. Operator SIM-KA. Nanti kita akan lanjut ke Pak Camat, Pak Lurah kita. Oh iya. Iya. Ini kan promosi Pak. Iya betul. Kemarin Pak ini ya SIM-KA ini bikin ada kemarin buku nikah mau disahkan. Ya, itu di daerah Sulteng itu mau disahkan, masih tulisan tangan padahal sudah tahun 2023 seperti 2 tahun yang lalu. Ya, saya periksa untung bukan di Polwali Polman ya, ternyata di Mamasa. Ya, jadi artinya itu sudah memalukan kalau misalnya kita tidak melaksanakan. Jadi kita komitmen Pak ya, yang belum punya, yang belum masuk di SIM-KA didaftar. Pak Buhari misalnya kawinnya di Maros. Di Maros ya, kembali ke KUA di Maros. Tolong daftarkan di SIM-KA. Saya di Biringkanaya Pak, kemarin ke sana. Nah, di data di sana. Jadi ya.
Perlu nikah ulang itu. Nah, kemudian ada di bawah ini di poin-poin tambahan sekarang ini. Apabila pendaftar kehendak nikah ini kurang dari 10 hari, itu ada dispensasi dari camat. Nah, bisa juga tidak pakai dispensasi. Ya, surat pernyataan pertanggungjawaban yang bermaterai serta alasannya. Misalnya tidak cukup 10 hari, malas-malas ke Pak Camat, ya kita bikin sendiri. Tapi harus jelas alasannya. Kenapa saya tidak cukup 10 hari? Karena sudah ada panggilan kerja misalnya. Nanti dilakukan lagi panggilan kerjanya. Tapi kalau mau aman, dispensasi. Ya. Lebih mudah kalau bisa. Kalau aman ya dari Pak Camat saja. Nah, jadi ini perubahannya Pak ya. Jadi sudah ada dua opsi yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian yang bagian O, ini akta kematian bagi janda atau duda yang ditinggal mati. Jadi sekarang sudah tidak boleh lagi dan saya rasa sudah disepakati ini ya. Iya. Tidak ada nih kartu kuning itu yang dari Pak Desa. Nah, kita tidak boleh pakai itu. Ya, walaupun karena dengan adanya TMA nomor 19 juga mengatur ini 20 juga, lebih-lebih 30. Ini penting Pak ya, akta kematian ini, karena kalau ini sudah pasti. Kalau dari desa itu ya masih bisa dipelantu. Iya. Ada kasus di Polowali kemarin, saya rasa saya masih ingat. Ada tentara Pak pergi ke Ambon. Ada tentara pergi ke Ambon, dia masih hidup. Istrinya di sini membuat surat keterangan kematian dari desa. Pas dia kembali, kebetulan Pak kawannya masih Pak Husain waktu itu. Dia marah-marah. Dia hantam kursi, hantam kaca. Ya, untung ada Pak Ibnu. Ya, Pak Ibnu dia bongkar akta kelahiran akta lama itu. Dia dapatkan di situ surat keterangan kematian. Pak Ibnu bilang, Bapak ini seharusnya sudah mati. Ini buktinya. Ini buktinya ada surat keterangan kelahiran. Bapak ini sudah mati. Kenapa hidup kembali? Jadi artinya apa? Ya, memang desa itu, makanya di surat keterangan dari desa itu sudah tidak dianggap bisa dipertanggungjawabkan. Jadi akta kematian ini itu dari Capil. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, kita uruskan akta kematiannya. Nah, kemudian pasal 5 itu, ini wajib mengikuti BIMWIN. Jadi BIMWIN ini dia 2 hari Pak ya, 2 hari ya, materinya minimal 4 tentang keuangan rumah tangga, nafkahan, ya, reproduksi, ya, menghadirkan dokter, menghadirkan tenaga medis kesehatan, BKKBN. Itu idealnya Pak. Tapi kayaknya tidak ada yang laksanakan itu. Ya, tapi ya tidak apa-apa lah. Yang penting kita laksanakan ini dan ada sertifikatnya. Ya, wajib ini kita laksanakan. Ya. Jadi bukan lagi kursus Suscatin, tapi ya ini sudah ada Dirjennya dan Pak Dirjen juga ya tidak terlalu mempermasalahkan. Ya minimal kita laksanakan secara sederhana. Nah, kemudian ini minta maaf teman-teman semua. Pemeriksaan nikah ini termasuk wali. Nah, ini mungkin 10 hari ini yang diberikan ya kita hadirkan calon suami, calon istri dan wali nikah. Nah, dan kita pastikan apakah ada halangan nikah terutama berkaitan dengan masalah jenis kelaminnya. Ya, jadi ini kita sampai ke jenis kelamin, apakah betul-betul wanita, apakah betul-betul laki-laki? Ya, karena ternyata sekarang Pak, ya sudah ada banyak kasus laki-laki kawin dengan laki-laki, perempuan kawin dengan perempuan. Ya, sudah banyak kasus dan itu minta maaf ya bagian dari keseluruhan kita juga. Ya. Apalagi sekarang ini di Thailand itu sudah ada 18 jenis kelamin. Ya, itu sudah disahkan. Ya, ada laki-laki murni,
Ada perempuan murni. Jadi kalau laki-laki yang suka sama perempuan, yaitu laki-laki murni. Nah, male. Kalau perempuan yang suka sama perempuan, ya sama fungsinya. Ya terkadang laki-laki, terkadang perempuan juga berfungsi. Jadi ini yang bisa dilakukan operasi ganti kelamin. Tapi makanya di situ ada pada poin B, memastikan akurasi dengan membuat surat pertanggungjawaban mutlak. Ini sudah berjalan Pak. Ada kita buat SPTN-nya. Apalagi kalau meragukan. Nah, kemudian saat pemeriksaan nikah tidak menggunakan masker atau cadar. Nah, ini mungkin permasalahan ada mungkin yang menolak ini, tapi aturan ini ya demi kemaslahatan. Nah, kemudian kalau kita misalnya ini ragu dengan jenis kelaminnya, ya karena kita ini tidak sampai ke sana memeriksa, nah itu ada di situ pernyataan menyerahkan surat keterangan dokter yang menyatakan jenis kelamin kawin. Jadi ini pertanyaan apa kelemahannya laki-laki Indonesia saat ini? Ini sudah tidak menggairahkan lagi atau apa? Ya. Lagi trennya. Jadi ya ini ya. Kemudian pada pasal 13, nah ini yang menjadi perdebatan kita saat ini. Karena Sulbar yang pertama mengangkat kepala KUA selain penghulu. Ada penghulu di sini Pak ya? Ada Pak. Siapa? Pak. Oh. Ya dari penghulu ya. Itu kan di PMA 24 tentang KUA itu disebutkan adanya pejabat lain yang bisa diangkat menjadi penghulu. Jadi ternyata Pak, penghulu di Sulbar ini orang bilang banyak, ternyata sedikit. Di Mamuju itu kita kemarin atur untuk penempatan penghulu susah bukan main. Ternyata di Mamuju saja sedikit. Akhirnya muncullah opsi ada penyuluh yang menjadi kepala KUA. Ya, karena aturannya sementara ini digodok-godok terus. Ya, banyak aturan Pak. Penghulu media itu tidak boleh jadi kepala KUA, tidak boleh dua dalam satu tempat. Ini sementara dirapikan. Insya Allah tidak akan merugikan teman-teman. Nah, akhirnya ada penyuluh yang diangkat jadi kepala KUA. Nah, dan itu menghebohkan, jadi viral se-Indonesia. Ternyata bukan cuma Pak Kabid Sulsel, itu Pak Gapar itu menelpon terus karena dia juga mau laksanakan seperti itu. Pak Katimnya tidak mau. Jadi kita yang pertama mengangkat penyuluh jadi kepala KUA Tapalang Barat, dan itu memang hanya satu dulu. Akhirnya Jambi juga ikut, Riau juga ikut, Kaltim juga ikut. Nah, tapi ya sekarang ini kayaknya untuk sementara kita hentikan dulu. Artinya sudah berjalan, itu berjalan dievaluasi. Kenapa? Karena minta maaf. Ya ini ada kaitannya dengan masalah perkawinan. Iya betul. Iya. Kalau misalnya penyuluh, apalagi kalau penyuluhnya cewek menjadi kepala KUA, ya menghadiri acara perkawinan, itu bagaimana? Nah, apakah dia berhak menandatangani buku nikah atau tidak? Iya. Dia kan kepala KUA, berarti PPN. Iya. Berarti bisa menandatangani buku nikah. Tapi apakah dia bisa mengawasi? Nah, itu jelas tidak bisa. Tidak bisa menghadiri, ya ujung-ujungnya ya tidak bisa mendapatkan transport dan juga jasa pro dan transport. Nah, jadi untuk sementara ini ya kita pending sampai nanti insya Allah insya Allah jadi kita harapkan penghulu tetap sebagai kepala KUA. Nah, kemudian ini yang paling banyak masalah juga di poin 7, wali tidak diketahui keberadaannya. Nah, ini yang paling banyak tidak ditahu keberadaannya di Malaysia. Ada di Malaysia atau ada di Makassar, ada di Kalimantan. Nah, jadi kalau misalnya seperti ini biasanya kita apa ini Pak? Apa solusi kita ini? Oke. Kalau walinya gaib. Walinya gaib, itulah keterangan gaib dari kelurahan atau desa. Ya.
Biasanya begitu Pak ya. Surat keterangan itu sebenarnya langkah jenius supaya kita aman. Tapi ada yang dalam tema 30 ini, kalau walinya ini tidak diketahui keberadaannya, itu membuat surat pernyataan bermaterai dari chatting. Nah, jadi anak misalnya saya ini, wali saya ada di Malaysia. Nah, jadi dia buat surat. Ada saksinya 2, nanti di bawah menyatakan bahwa wali saya ini tidak diketahui keberadaannya, bermaterai. Jadi ini sebenarnya semakin memudahkan Pak ya. Ya, tapi langkah yang paling aman ditambah dengan keterangan dari Pak Lurah. Nah, diketahui, tapi sebenarnya ini sudah kalau ada seperti ini ya kita harus terima. Jangan dipaksakan, harus diketahui Pak Lurah. Jadi ini bermaterai ya, materai itu penguat. Nah, kemudian apabila wali tidak dapat dihadirkan, tidak bisa ditemui, di penjara misalnya atau apa, nah, kemudian tidak bisa kita datangi, nah itu pertanggungjawaban mutlak dari salah seorang anggota keluarga. SPTN. Nanti format SPTN-nya karena belum ini kita masih bisa berkreasi karena format resminya sementara dibuat dalam Kejadian 473. Kemudian ini pasal 15. Nah, ijab dalam akad nikah dilakukan oleh wali nikah atau yang mewakili. Nah, kemudian apabila ijab kabul ini diwakilkan kepada pihak ketiga, taukil. Nah, pihak yang mewakilkan atau walinya ini itu tetap diharapkan untuk menyaksikan, tapi melalui video. Jadi kalau misalnya ada walinya, ada taukil wali Pak ya, tolong kalau bisa di video call. Ternyata ini sudah ada menunya Pak. Sudah mulai sekarang ada regulasinya nanti ini. Saya khawatir nanti ini sementara dibahas masalah perkawinan lewat telekonferensi atau lewat sementara dibahas. Tapi yang jelas ini sudah diundangkan tentang penyaksian melalui video daring. Disaksikan. Kemudian isbat nikah, pencatatan nikah berdasarkan putusan PA lakukan di KUA kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan pengadilan. Jadi untuk isbat nikah Pak ini yang membuat kita ini kehabisan buku nikah. Kalau wali ini masih punya utang peristiwa isbat nikah pasal yang 7.000 itu sampai sekarang belum selesai. Itu yang membuat buku nikah kita ini ya sedikit-sedikit habis. Nah, tapi ya artinya ya kita asas yang sewajarnya lah. Kita jangan sampai terlalu banyak melayani isbat nikah dibanding peristiwa normal. Jadi dalam isbat nikah itu kan biasa tercantum di situ amarnya memerintahkan kepala KUA wali untuk mencatat. Nah, kalau ada seperti itu berarti kepala KUA wali yang mencatat. Tapi kalau tidak ada dan disebutkan, tidak menyebutkan KUA yang mana, nah, itu bisa dicatat di mana saja. Nah, tapi membuat surat permohonan. Ya, kemudian ada surat permohonan yang kedua atau surat pernyataan belum pernah mencatatkan isbat nikah pada KUA kecamatan. Nah, jadi ya itu pernikahan yang lain. Kemudian pasal 33 Pak ini. Ini banyak sekali warga yang menikah di luar negeri. Ya. Jadi warga yang menikah di luar negeri ini yang dari Malaysia ada 2 macam Pak ya yang menikah di Malaysia. Ada yang ada buku nikahnya karena menikah di Konjen atau di Kedubes. Ada juga buku nikah Malaysia.